Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada terkira banyaknya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Yang mudah-mudahan dengan ketiga pokok pangkal nikmat Allah ini kita bisa mensyukuri segala nikmat Allah yang kita dapatkan, dan juga kita bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, mengikhlaskan agama Islam hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, orang-orang yang senantiasa mengikuti contoh teladan beliau hingga hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ta'lim ini kita akan melanjutkan yaitu judul tentang menunjuk kepada jalan kebaikan ataukah menunjuk kepada jalan keburukan. Yang kita tentu garis bawahi judul ini bahwa kita hendaklah senantiasa memberikan petunjuk atau menunjuki orang lain di dalam jalan kebaikan. Pada pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Maka hari ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah ridha padanya, anna fatan min aslama qala, bahwasanya ada seorang pemuda dari suku atau Bani Aslan, dia berkata mengadukan perihalnya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Inni uridul gharfa, inni uridul ghazwa, maksudnya sungguhnya saya ingin pergi berperang, ya, saya ingin ikut berperang. Walaysa ma'ya ma atajahhazu bih, akan tapi saya tidak punya kemampuan untuk membeli segala perlengkapan perang, membeli perkakas atau peralatan untuk pergi berperang. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida. Coba kamu pergi datangi si fulan, ya, ada seseorang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan itu sudah punya persiapan untuk berangkat berperang, akan tapi dia sekarang dalam keadaan marid, dalam keadaan dia sakit. Fa'atahu faqala, maka yang al-aslam tadi atau dari suku aslam tadi, dia berangkat menuju rumah si fulan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia menyampaikan atau berkata kepada si fulan yang sakit tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'ukas salam wa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan salam untuk kamu, mengucapkan salam untukmu, seraya beliau berkata, ya, a'tinil ladzi tajahhazta bih, berikanlah kepadaku apa yang sudah menjadi perlengkapan yang sudah engkau persiapkan dengan itu. Jadi segala macam persiapan untuk pergi ke Ghazwah itu, tempat peperangan itu, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada aku, begitu maksudnya. Faqala, maka berkatalah yang sakit tadi, dia menyeru pada istrinya dengan kalimat, ya fulana, wahai fulana. Kalau fulan untuk lelaki, kalau untuk perempuan fulana. Ya fulana, a'tihi alladhi tajahhaztu bih, berikan kepada orang ini atau pemuda ini persiapan untuk saya berangkat berperang itu, segala perlengkapannya, ya. Wala tahbisi minhu syai'a, dan jangan mengurangi sedikit pun dari persiapan itu, jangan dikurangi. Pokoknya berikan full semua, mulai dari persenjataannya sampai tentunya apa, perbekalannya, ya kan, dari persenjataan sampai kepada perbekalan. Fa wallahi la tahbisi minhu syai'a fayubarakal laki fihi, rawahu Muslim. Maka di awal kalimat ini diucapkannya adalah demi Allah, ya, fa wallahi, tiada akan menahan suatu apapun yang akan membawa berkat bagi kami. Jadi maksudnya apa yang diberikan itu adalah semuanya akan memberikan keberkahan dalam hidup, dan apabila ditahan maka menahan pula akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi sekaligus dalam hal ini seorang laki-laki ini atau fulan ini memberikan
pengajaran ya, memberikan nasihat kepada istrinya agar memahami bahwa segala sesuatu yang kita keluarkan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sedikit yang kita keluarkan ya, atau yang kita ambil kembali dari persiapan tadi, itu akan mengurangi akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam hadis yang nomor 4 ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ini merupakan hadis yang pamungkas dari bab tadi itu. Bab tentang menunjuki seseorang pada jalan kebaikan. Satu sisi juga ada sebagian manusia yang menunjukkan kepada orang lain jalan keburukan. Maka kita menghendaki kita dari diri kita dan keluarga kita serta mad'u orang yang kita dakwahi itu kita tunjuki kepada jalan yang baik. Sebagaimana hadis yang sudah lewat kita pelajari ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada satu jalan kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang dia tunjuki itu. Bahkan di hadis lain ada tambahannya bahwa tidak dikurangi sedikit pun dari pahala yang ada pada diri orang yang kita tunjuki itu untuk dirinya, gitu maksudnya. Misalnya si A memberi petunjuk yang baik kepada si B ini berbuat dengan sesuai petunjuk itu, maka dia misalkan dia memperoleh pahala 1000. Maka si A tadi yang memberikan petunjuk tadi, yang mengarahkan kepada jalan yang baik tadi, selain itu dapat dia pahala 1000 seperti yang dikerjakan oleh si B, tanpa mengurangi pahala untuk si B itu. Demikian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian kita masuki pada judul yang baru, yaitu berta'awun atau tolong menolong. Beliau menukil qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ila akhiril ayat. Di dalam Al-Qur'an, bahkan ayat ini sudah dicantumkan juga pada bab yang sebelumnya. Dan saling tolong menolonglah kalian kepada perbuatan kebaikan, al-birri wat taqwa, dan perbuatan takwa. Lanjutan ayat, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang mengarah pada permusuhan. Jadi permusuhan. Hadis, tapi sebelum hadis ini beliau menukil juga surah Al-Asr. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam surat Al-Asr. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan amal soleh. Kemudian wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran ya, dan saling menasihati dengan kesabaran atau dalam kesabaran. Sedikit menyoroti surat Al-Asr ini dalam kesempatan ta'lim ini. Surat Al-Asr ini
turun juga berkenaan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Mereka menghabiskan waktu-waktu senja atau sore hari, ya, maka al-asar itu juga adalah sore hari, artinya waktu senja, waktu asar. Kebiasaan sejak zaman, ya katakanlah nenek moyangnya lah ya, orang-orang jahiliyah itu suka kumpul di waktu-waktu sore itu untuk menghabiskan waktu mereka untuk membaca syair-syair. Bahkan mereka akan melombakan syair-syair itu, sehingga syair-syair yang mereka buat itu, ya kalau dibandingkan dengan Al-Quran, ya tentu membaca syair ya tidak seperti kita membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran jelas dapat pahala kita dalam baca Al-Quran. Maka dari sinilah orang-orang jahiliyah itu menyimpulkan dengan akalnya bahwa ayat Al-Quran itu, kata mereka ini, ya sama saja dengan syair-syair yang kita karang, yang syair-syair yang kita buat, ya bentuknya seperti puitisasi dan lain sebagainya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah berdasarkan surat Yasin ayat 69 itu. Ucapan-ucapan mereka tadi berdasarkan hawa nafsu kan, yang membandingkan, yang menyetarakan antara syair dengan Al-Quran. Makanya ayat Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Dan tiadalah Muhammad itu mengajarkan atau mengeluarkan, ya, syair dari mulutnya. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, kami tidak mengajarkan Muhammad bersyair. Maka yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan syair. Kalimatnya wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan kami tidak pernah mengajarkan Muhammad itu syair. Wa ma yanbaghilah, dan juga syair itu tidaklah pantas baginya, bagi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tiada lain yang dibaca oleh Muhammad itu melainkan adalah zikrun. Jadi peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, bagi hambanya. Wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang nyata kebenarannya. Bacaan yang nyata kebenaran. Jadi surat Yasin ayat 69 ini merupakan bantahan terhadap anggapan orang-orang yang jahil, terutama di masa-masa jahiliyah ya. Jadi yang mengira bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sepadan dengan syair-syair mereka. Subhanallah. Jadi seperti itu para ikhwan rahimakumullah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, silakan mungkin dari mana dulu? Dari Pak Bukhari dulu. An Abi Abdurrahman, nomor 1 hadisnya. Ya. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyediakan bekal
untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya dia telah berperang. Dan barang siapa yang merestui kebutuhan keluarga orang yang berperang, maka sesungguhnya dia telah berperang. Ya, terima kasih Pak Bukhari ya. Jadi para ikhwan akhwat rahimakumullah, hadis pertama di dalam judul ta'awun atau tolong menolong ini, wa Nabi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dari Abi Abdurrahman ya, Zaid ya, bin Khalid Al-Juhaini, itu namanya asli. Nama orangnya adalah Zaid bin Khalid. Nama famnya adalah Al-Juhaini. Ya, Al-Juhaini. Nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Ya. Radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang memberikan penguat ya, kepada orang-orang yang pergi berperang atau memberikan perlengkapan ya, atau misalkan baik alatnya, senjatanya maupun biaya-biaya untuk perjalanannya dan lain sebagainya, itu namanya jahaza. Jadi kebutuhannya untuk orang yang pergi berperang. Faqad ghaza, maka dia sesungguhnya dia sudah melakukan peperangan juga. Nah, gitu. Jadi dalam hal ini sesuai dengan hadis-hadis yang sebelumnya adalah tentu nilai dari apa yang dia keluarkan untuk membantu orang-orang yang pergi berperang itu, itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya, ya, pahalanya ya dalam hal ini. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa pula memberikan bantuan ya, memberikan pertolongan ya, bantuan harta benda kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang pergi berperang ya, maka orang ini pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ghaza, maka orang ini juga telah berperang. Artinya kembali pada masalah hikmah di balik pemberian itu, yaitu keberkahan dari Allah SWT terhadap hartanya, harta bendanya, dan dia memperoleh akan pahala dari Allah SWT. Jadi tentu pahalanya seperti orang yang pergi berperang juga pahalanya. Ya, hanya saja dia tidak berangkat perang, tapi memberikan perbekalan untuk orang yang pergi berperang, dan juga untuk keluarga orang yang pergi berperang itu, untuk keluarga yang tinggal di rumah mereka, yang ditinggalkan gitu maksudnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua, mungkin sebelahnya. Ya, terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Jadi hadis kedua ini para ikhwan akhwat, wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari
Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san, mengirim atau telah mengirim utusan ila Bani Lihyan min Huzailin, yaitu kepada Bani Lihyan, ya, dari keluarga Huzail atau suku Huzail, ya. Faqala, maka beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyam ba'its min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Hendaklah mengirim, ya, dari dua orang laki-laki di sebuah rumah, satu yang dikirim, ya, satu yang diutus untuk memenuhi pasukan ghazwah, ya, pasukan untuk pergi berperang. Dan yang satu lagi adalah tinggal di rumah untuk menjaga keluarga. Maka pahala mereka itu dibagi dua. Subhanallah. Jadi yang pergi perang dapat pahala misalkan 1.000 atau 10.000, maka dibagi dua. Jadi masing-masing 5.000 atau 50.000 kalau pahalanya 100.000. Jadi demikianlah yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala begitu besar bagi orang yang saling menolong di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal kebaikan dan takwa ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dalam keterangan di dalam kitab ini, yaitu masing-masing mendapatkan pahala sendiri-sendiri, ya, tidak mengurangi dari yang lain, itu maksudnya. Meskipun yang satu, ya, keluar dan yang lain tinggal di rumah, nah, sama seperti keterangan tadi. Yang satu di dalam, yang satu, ya, mengurusi keluarga di rumah, yang satu pergi berjihad fisabilillah atau di medan laga, di ghazwah, ya, perangan itu. Kemudian hadis yang ketiga, silakan mungkin Pak Haji Tata. Oh, saya minum, ya. Hajjud. Yeah. Ya, terima kasih Pak Haji Tata, ya. Jadi ulang tadi yang dibaca oleh saudara kita, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas, ya, maksudnya itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauhai faqala, menjumpai, ya, orang-orang yang pada saat itu, ya, rombongan, ya, perjalanan berkendaraan maksudnya, ya. Asalnya rakban ini menaik kendaraan, ya, rombongan yang mungkin kendaraannya pada saat itu mungkin kuda atau keledai, katakanlah seperti itu, ya. Di Rauha, ya, salah satu tempat, ya, di sana di Arab sana.
Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, manil qaum, ini kaum mana ini? Nah, dari mana gitu, kira-kira seperti itu ya. Qalu al-muslimun, mereka menjawab rombongan kaum muslimin, rombongan muslimin ya. Faqalu, mereka juga bertanya kepada Rasulullah SAW, man anta, siapakah anda ya. Qala Rasulullah, ya, bersabda beliau, Rasulullah, saya Rasulullah, saya utusan Allah, kata beliau. Farafat ilaihi imra'atun, ya, maka mengangkat kepadanya seorang perempuan ya. Apa yang diangkatnya? Sobiyan, itu mengangkat seorang anak kecil ya. Sobiyan. Faqalat, maka perempuan tadi, imra'ah tadi itu berkata, alihadza hajjun, apakah anak kecil ini ya itu sah dia berhaji? Nah gitu. Sah enggak dia melaksanakan haji ini wahai Rasulullah? Qala na'am, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, sah dia berhaji, walaki ajrun, dan bagi kamu, kamu yang dimaksud adalah perempuan yang tadi mengangkat anak kecil tadi itu, mengangkat yang sobiyan tadi atau sobiyun itu ya. Walaki ajrun, dan bagi kamu dapat pahalanya. Jadi misalkan yang mengangkat itu maknya atau ibunya ya, maka anak tadi melakukan haji itu dapat pahala. Ibunya pun ikut dapat pahala dengan pelaksanaan manasik haji yang dilakukan oleh anaknya tadi itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu para ikhwan. Jadi menggarisbawahi hadis ini, hadis yang nomor 3 ini, kesatu atau yang pertama adalah terkait dengan sahnya haji anak-anak, sah melakukan haji anak-anak. Yang kedua adalah orang yang mengantarkan ya mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diantar itu. Jadi ibunya tadi itu contoh membawa anaknya juga ikut serta berhaji, di samping sah hajinya itu pernyataan secara hukum syar'inya sah dia berhaji itu. Ya, kemudian orang tuanya yang membawa tadi juga dapat pahala dari haji anaknya tadi. Baik, kita lanjutkan hadis yang keempat. Silakan mungkin dari sebelah sini ya. Oke, Bapak dulu. Bapak? Ya. Ada ininya. Gimana? Kalau enggak Ihsan? Ya, Ihsan. Ya, sampai situ artinya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Jadi mengulang tadi, Wan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, al khazinul muslim al aminu, ya. Al khazin artinya bendaharawan, ya, yang atau orang muslim, bendaharawan muslim yang terpercaya. Jadi al amin, yang terpercaya. A-nya pendek, mimnya panjang, amin, ya. Alladzi yunafidhu ma umira bih, yang dia itu melakukan, ya, bendahara tadi itu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan padanya. Suruh membayarkan gaji karyawan misalnya, si A, si B dan seterusnya, berapa orang, dia tunaikan pembayaran sesuai dengan amanat yang dibebankan kepadanya. Fayutihi kamilan, kemudian dia menunaikan dengan sempurna. Muwaffaran thayyibatan bihi nafsuhu, ya, dan dengan suka hati dia, dengan senang hati, dengan perasaan senang. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi, maka dia bendahara itu memberikannya kepada apa, sesuai dengan apa yang diperintahkan padanya. Maka termasuk dia ahadul mutasaddiqaini, termasuk salah satu dari dua orang yang melakukan sedekah, dia mendapatkan pahalanya. Jadi kalau seseorang dikasih, ya, misalnya si A pegawainya dikasih oleh dia gaji misalkan katakanlah 5 juta rupiah, dengan dia memberikan itu dia dapat pahala, ya, dapat pahala. Jadi, sebanyak orang yang dia kasih sesuai dengan amanat yang diserahkan padanya, dengan rasa senang. Tentunya harus ada perasaan di sini adalah perasaan senang padanya. Jadi tidak merasa terpaksa ataupun perasaan seperti sebagian manusia begini. Jadi berhubung dia dipercaya sebagai bendahara, jadi ada manusia yang punya perasaan seperti ini, bahwa harus ada tendensi, ya, harus ada apa namanya itu, semacam rasa terima kasih dari orang yang diberikan itu kepadanya, ya. Berarti tendensius namanya apa, ya? Jadi pamrih, ya, katakanlah, ya. Jadi ada pamrihnya. Jadi bendahara yang semacam ini tidak akan memperoleh pahala lagi, karena dia sudah cacat hatinya, tidak ridho dengan amanat yang dibebankan padanya. Hakikatnya seperti itu. Jadi masih merasa apa namanya itu, merasa pamrih dengan uang gaji, ya, yang diberikannya kepada seseorang itu, padahal dia hanya sebagai penyalur saja, penyalur saja. Sebagaimana contoh lain begini para ikhwan akhwat, seperti ada penceramah kondang dulu, dia menyampaikan begini, kita hidup di dunia ini mau diberikan apa-apa itu amanat dari Allah SWT. Dia contohkan, jangan jauh-jauh contohnya, katanya, lihat kang parkir, katanya, mobil mewah masuk, ya, mobil lagi masuk, ya, motor masuk di parkiran itu. Ketika nanti saatnya orang-orang yang memarkirkan mobil, nitipkan mobil situ, dia tidak merasa keberatan mobil itu keluar karena milik orang. Dia hanya sebagai ya tukang parkir saja. Seperti itulah seharusnya kita terkait dengan amanat yang dibebankan pada kita. Jangan sampai kita menuntut hal-hal lain yang menyebabkan ketidakikhlasan kita di dalam bekerja itu
Dan lebih dari itu nanti akan terus menerus menjadi kebiasaan dan bisa menjadi sebuah penyakit dalam hati atau nuqtah di dalam hati, menjadi bintik yang hitam nanti, nuqtatun sauda, jadi bintik hitam nanti. Sudah jadi apa namanya itu? Sudah menjadi karakter nanti. Pokoknya kalau dibagi oleh pihak yang menerima gaji, dia senyumnya indah gitu. Tapi ketika nggak dibagi, nah, kira-kira ada nggak senyumnya kan kira-kira begitu ya. Jadi senyumnya, gajinya berasa kayak uang harta bulun mas. Itu seperti halnya harta bulun, karena dengan pengaruh dia jadi dipercaya oleh bos yang memberikan uang, akhirnya dikasih hadiah dari yang terima itu termasuk harta bulun. kalau dia tidak mengharapkan hadiah itu semata-mata dari orang yang diberikan itu, dia kasih, tidak masalah. Kalau dia mengharapkan, nah itu yang menyebabkan pengaruh gitu. Iya. Jadi tidak boleh yang namanya orang hadiah itu kita minta hadiah. Seperti ini contohnya para ikhwan. Kebiasaan di beberapa kaum ya, tidak kita sebutkan orang-orang ya. Atau tidak kaum tertentu ya. Kalau ada temannya pergi keluar daerah ya, katakanlah misalnya pergi orang saudara muslim kita pergi umroh misalnya, kita udah pesan duluan gitu, jangan lupa ya, oleh-olehnya nanti ya. Nah itu berarti namanya kita sudah mengharapkan hadiah itu namanya. Kecuali nanti kalau dia pulang dia bawa oleh-oleh, dia bagi. Nah itu namanya dalam rangka menjaga muruah akhlak di dalam pergaulan. Jadi setiap orang yang dilewatinnya mau pamit, mau pergi ke luar negeri, mau pergi umrah misalnya, nitip semua itu Pak Haji. Jadi memberatkan itu pihak orang yang berangkat. Jadi kepikiran di sana nanti, waduh, ini yang saya lewatin tadi ada 100 orang itu. Ya artinya yang tahu saya berangkat ini 100 nih tadi itu. Semuanya berpesan begitu. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Ada yang nyebut oleh-olehnya harus apa gitu. Ya misalnya benda tertentu dia sebut. Nah itu nggak baik itu. Akan merusak keikhlasan di dalam berinteraksi secara ukhuwah Islamiyah. Yang kedua akan menjatuhkan harkat dan martabat sampai pada meminta-minta namanya. Orang yang minta-minta itu nanti cekung mukanya di akhirat. Itu berbahaya sekali. Jadi doakan saja sudah kita yang mau perjalanan musafir, doakan saja dengan ikhlas. Ya. Enggak usah dipanggil-panggil orang sini saya doain dulu. Didoain lama dia. Kelihatannya ada pengharapan untuk itu, ya. Ya. Kalau saya berangkat, ntar saya balik, ntar dapat semua gitu misalnya. Nah itu janji-janji seperti itu kalau bisa jangan, karena itu memberatkan. Kalau sampai dia nanti tidak memberikan berarti menjadi sebuah hutang ya, dengan sengaja dia janjikan gitu ya. Ya. Biasanya kan orang itu kalau diminta atau nitip tadi katakanlah pesan duluan, dia bilang insya Allah deh, kan boleh jadi itu dia terpaksa juga dia jawab seperti itu para ikhwan. Ya, daripada sakit hati orang yang berpesan tadi ya. Makanya perlu kita ta'lim ini untuk mencairkan semuanya biar faham kita. Nggak usah pesan-pesan begitu ya. Atau yang berangkat juga nggak usah berjanji. Kenapa? Itu tidak minta pun kita memang harus mendoakan. Ya, harus mendoakan saudara kita itu kan.
Dengan ataupun apa namanya itu, tanpa diminta oleh saudara kita, kita doakan, ya Allah selamatkan dia, lindungi perjalanan yang bagus, yang baik, dan segala macam lah. Tapi sudah dihimpun dalam kalimat astaudiukallah dinaka wa ma'alaka wa akhiru amalik. Aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, segala harta bendamu, dan akhir amal perbuatan kamu. Itu doanya supaya jangan terlalu apa istilahnya itu, banyak doa macam-macam. Itu simpelnya begitu doa itu. Subhanallah ya. Jadi saling menitipkan agama untuk perbuatan orang-orang yang bepergian itu, menjaga agamanya, menjaga harta bendanya, menjaga akhir amalnya yang baik yang kita lihat itu, gitu maksudnya. Jangan sampai orang ini berubah perbuatannya di perjalanan dan lain sebagainya. Kan banyak aja godaannya Pak ya. Orang berjalan niatnya tadi semula bagus, sampai ke tujuannya bagus, ya kan? Tapi ketika ada gangguan, ada masalah apa, tontonan di jalan misalnya kan, tiba-tiba mampir dia dan menyebabkan dia lupa mengingat Allah dan lain sebagainya. Maka itu saling berpesan seperti itu. Ya baik, para ikhwan, sudah habis hadisnya ya. Hadis yang keempat ini adalah pamungkas untuk tema atau judul ta'awun tadi ya. Sekarang bab yang berikutnya adalah nasihat. Beliau penulisnya, saya pengantar depannya menukil ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu hanya segitu ya nukil ya. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu lengkapnya ayat 10 itu. Innama artinya hanya itulah. Al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Dia ikhwah, bersaudara. Faslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara saudara kamu. Dua saudara itu akhawaikum, dua saudara kamu. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit tentang ayat ini para ikhwan. Ini adalah salah satu ayat yang terkait dengan al-wala antara orang-orang mukmin. Jadi sumber dapatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu apabila satu sama lain itu saling mendamaikan kehidupan. Termasuk tadi memberikan pertolongan, misalkan seperti saudara kita yang sekarang tengah diperangi ya, bahkan dibunuh-bunuhi oleh pihak Israel ya, Bani Israel tepatnya di Gaza, khususnya umumnya di Palestina yang sudah berlangsung hampir 2 bulan ini. Genosida istilahnya. Selain kita mendoakannya, memberikan support kepadanya dengan mengirimkan kalimat-kalimat yang bagus pada mereka, doa kepada Allah SWT, dan yang ketiga juga mengirimkan bantuan secara material, apa yang disebut dengan istilah moral maupun material. Secara moral ya kita dukung dengan kita saling memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sesungguhnya di sana itu adalah saudara kita, bagian dari tubuh kita yang sedang mendapatkan musibah dalam kehidupan begitu besar.
Tapi di sisi lain kita juga jangan terlalu berduka, karena memang dengan jalan ini saudara-saudara kita itu adalah mendapatkan syahidnya, dapatkan syahid. Tapi juga jangan kita mengatakan ya udah biarin mati semua, tidak. Orang berperang itu tetap berusaha untuk selalu hidup, ya kan? Selalu hidup. Tetap dia minimal bertahan. Dia menyerang pun dapat pahala. Iya. Wa qatalu wa qutilu. Dia membunuh ataupun terbunuh, balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi keyakinan, menjadi akidah buat kita sekalian. Ayat ini juga terkait dengan adanya dua golongan bagi muslimin yang bersengketa, maka diislahkan, ya kan? Islahkan, faslihu baina akhwaikum. Yang mengislahkan, yang mendamaikan, juru damainya adalah kaum muslimin itu sendiri. Jangan kita menyerahkan juru damainya dari pihak orang lain. Jadi ini harus diislahkan oleh kita. Seperti halnya dulu pernah terjadi antara Irak dengan Kuwait, sama-sama muslim. Pihak yang mendamainya adalah negara luar atau orang yang tidak seakidah dengan mereka. Itu berbahaya. Bisa semakin runyam urusannya, ya. Coba kalau yang mendamaikan itu pihak muslimin sendiri, maka insya Allah lebih cepat untuk dekat dengan perdamaian itu, ya. Khazraj dan Aus, ya. Sebelum datangnya Nabi Muhammad kan selalu orang itu berkepada dengan segala maksud. Jadi suku Khazraj dan Aus itu akhirnya bisa menjadi kaum Ansor. Jadi apakah dengan ayat ini sebelum datangnya Islam? Ya. Jadi setelah datang Islam di Madinah, artinya Rasulullah SAW dan para sahabat itu kan sudah meningkatkan konsolidasi bagi muslimin yang ada di sana. Jadi mereka pun sebenarnya sudah banyak yang taslim, ya. Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW terbukti ada puluhan pemuda yang datang menyatakan baiat di dua tempat, Baiatul Aqabah yang pertama dan Baiatul Aqabah yang kedua. Menyatakan siap untuk membentengi Rasulullah SAW, menolong beliau dan para sahabatnya bila mau hijrah ke Yathrib. Jadi mereka itu bukan setelah Rasulullah datang baru ini, tidak. Sebelum Rasulullah pindah ke Yathrib, karena sahabat-sahabat dulu diberikan dalil untuk berdakwah, apalagi dengan contoh bagaimana Rasulullah SAW gigih siang malam untuk berdakwah, maka beliau pun dapat amanat para sahabat ini, ya. Dakwah kemana? Termasuk dakwah ke Yathrib. Ini buktinya jelas. Sahabat-sahabat yang menerima, yaitu kaum Ansor itu, ada terlebih dahulu mereka yang sudah beriman saat itu, yang menempati Yathrib, Madinah itu. Maka ketika datang saudara-saudaranya dari Makkah, kaum Muhajirin, mereka adalah orang-orang yang mengakomodir kedatangannya, memberikan lahannya dibagi dua dengan mereka. Ada rumahnya dibagi dua, atau ada rumahnya dua dibagi untuk saudaranya, dan seterusnya pemberian pertolongan. Maka mereka disebut dengan kaum Ansor, ya. Kalau ayat ini Al-Hujurat 10 ini, ketika muslimin itu berada di dalam gangguan persaudaraannya oleh pihak orang-orang munafik,
Jadi timbul sengketa di antara orang-orang beriman. Maka damaikan di antara dua saudara mukmin itu maksudnya. Adapun kaum Khazraj dan Aus tadi itu, mereka keadaannya sebelumnya musuh buyutan, tapi dengan Islam hadir di tengah mereka dari dakwah para sahabat, kemudian dikukuhkan oleh kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka mereka bersaudara kembali. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 103 itu. Jadi orang-orang suku Khazraj dan suku Aus itu oleh pihak munafik merasa, ini kata orang munafik ini mungkin dalam hatinya, ini mesra amat mereka ini ya. Ini celah ini. Kita mau gosok mereka ini supaya hatinya bercerai-berai lagi. Maka orang-orang munafik itu masuk. Dia datang kepada pihak kaum suku Khazraj. Jangan terlalu mesra kamu dengan itu suku Aus. Dulu nenek moyang kamu dibantai oleh dia, suku nenek moyang dia. Ke Khazraj begitu lagi dia. Jangan terlalu mesra kamu hubungannya dengan suku Aus. Dulu nenek moyang kamu dibantai oleh nenek moyang dia. Akhirnya panas mereka ini. Hampir saling menghunus pedang. Maka ada yang melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak langsung bertindak, menunggu wahyu dari Allah SWT. Gimana penyelesaiannya? Maka turun ayat di dalam surah Ali Imran ayat 103 itu. Itu sabab nuzul daripada turunnya perintah i'tisam bihablillahi jami'a itu. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu. Maka diperintahkan Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan seterusnya ayat. Jadi kalimatnya dia sudah paham itu kan. Perintah berjamaah ya. Menegakkan kalimat Allah harus wajib berjamaah. Dan jangan bercerai-berai. Ya. Wala tafarraqu. Lalu Allah memberikan backgroundnya, latar belakang dari perlunya memahami akan perintah berjamaah, menjauhi hidup yang bergolong-golong itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Dan ingatlah oleh kalian masa-masa dulu, lalu Allah memberikan nikmat ketika kalian itu bermusuh-musuhan. Ya. Fa'alafa baina qulubikum. Allah menjinakkan, menta'alufkan antara hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu bersaudara kembali. Keadaannya seperti apa? Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadhakum minha. Maksudnya keadaan kamu pada saat itu diumpamakan ya, ala syafa hufrati minan nar, bagaikan orang yang sudah berada di tepi jurang neraka. Ya namanya jurang neraka ya, jurang biasa saja orang serem melihatnya. Orang sudah berdiri di jurang neraka, neraka di bawahnya, berdiri di pinggir jurang itu. Fa'anqadhakum minha. Lalu aku, kata Allah SWT, ya, menyelamatkan kamu daripada keadaan itu, daripada keadaan seperti jurang neraka tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah dijelaskan oleh Allah kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu itu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Kamu dapatkan hidayah. Gitu. Sangat rentan bahaya fitnah. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan seperti Al-Hujurat ayat
10 ini kalau ditafsirkan dengan ayat yang ke-103 ini, maka relevan sekali gitu untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Kalau terjadi perselisihan, bukan rahmat, ancamannya bagaikan orang berdiri di tepi jurang neraka, selangkah lagi neraka itu ibaratnya. Apalagi sudah sampai terkena fitnah-fitnah yang di luar, seperti surat Al-Anfal ayat 73 itu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang kafir itu sebagian mereka awliya'u ba'din. Ba'duhum sebagian mereka awliya'u ba'din. Menjadi wali bagi sebagian yang lain. Wali itu jamaknya kan awliya. Menjadi pemimpin atas bagian yang lain. Ya, cuman gak disadari oleh muslimin kebanyakan. Banyak yang sadari, tapi banyak sekali yang belum menyadari. Jadi kita mengikuti pola hidup mereka, sistem mereka, sementara mereka itu sendiri tengah menggiring kita dengan sistem mereka itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa taf'alu, jika kalian tidak berbuat seperti yang kamu lihat mereka itu saling mimpin itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kamu akan jumpai fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi fitnah itu ya seperti itu, perselisihan, berantem lulu antara kelompok muslimin satu dengan muslimin yang lain, berantem aja kerjaannya. Berantem itu kan ada dua macam, ada berantem yang sifatnya kelihatan, ada yang istilahnya apa istilahnya itu, kelihatannya adem di luarnya tapi sebenarnya gejolaknya panas di dalam itu. Makanya timbul fitnah terus. Nah, fitnahnya bisa gampang dibuat oleh orang-orang kafir yang mencelakakan orang-orang beriman. Dan kerusakan akidah, akhlak, syariah bagi umat Islam itu akan terancam terus. Karena masing-masing manusia itu golongannya dipertahankan. Dia bilang masing-masing bangga dengan golongan. Semua sudah ada. Iya, bangga dengan golongan itu partai namanya, golongan. Ya? Nyatanya sekarang ini seperti itu. Jadi orang kafir itu memang sebagian mereka memiliki sebagian yang lain, ya contohnya Amerika, Israel, kayak semua itu geopolitik, benar. Jadi sesama orang-orang yang kafir itu saling membela, saling memimpin mereka. Ya seperti halnya sekarang ini kita lihat fitnah yang melanda umat Islam karena muslimin itu ya boleh dikatakan seakan tidak berdaya ini membela saudaranya, tapi orang-orang kafir sangat berdaya mengumpulkan berbagai macam persenjataan untuk diberikan pada saudaranya, ya kan? Ini jelas sekali. Ya. Jadi sebetulnya sudah kepepetnya Israelnya itu ya. Tapi pamannya yang bernama Amerika itu terus menginginkan akan genosida terus terhadap saudara muslim kita di Palestina. Padahal jelas tujuannya tidak difahami oleh kita. Mereka kenapa ingin mengusir warga Gaza misalnya, ya para ikhwan ya? Itu mereka sudah mencium bau gas di bawah Gaza itu dan minyak, Pak. Ya. Seperti dulu perang Irak dan Kuwait itu apa yang dicari? Supaya hancur keduanya, nanti masuk pihak ketiga yang mengklaim Kuwait ini saya tolong kamu karena daripada perang dulu. Nah, gitu. Sebenarnya itulah politik mereka itu. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan perbuatan
bersatu antara muslimin satu dengan yang lain saling wali itu, kamu akan jumpai dua hal. Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jadi fitnah yang paling nyata bagi kita, penyebab terhalangnya rahmat Allah bagi kita itu fitnah itu. Fitnah perselisihan, perpecahan. Itu sangat dahsyat. Itu penyakit kronis namanya. Iya, penyakit kronis. Kelihatannya tenang-tenang aja. Karena masing-masing partai, masing-masing golongan, ya masing-masing jalan sendiri-sendiri. Padahal itu bahaya sekali bagi muslimin tuh. Ya kan? Karena manusia itu bukan bangga dengan kesatuan dan persatuan muslimin, tapi justru bangga dengan partainya. Lebih tegas lagi bisa kita buka dalam surah Ar-Rum ayat 31-32 itu. Umat Islam itu suruh kembali bertobat oleh Allah. Munibina ilaihi wattaquhu. Kembali kalian bertobat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Waqimus sholata, tegakkan salat. Kembali dulu, bertobat dulu dari perpecahan tadi. Baru sholatnya pas gitu kan. Maka diiringi dengan larangan. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Siapa musyrikin yang dimaksudkan dalam ayat ini? Minal ladzina farraqu dinahum. Itu orang-orang yang biasa memfirqah agama mereka. Membuat agama itu berpecah belah. Itu kerjaannya musyrikin. Yang diikuti oleh muslimin kan gitu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap hizib, tiap-tiap kelompok muslimin bima ladaihim farihun. Terhadap kelompok mereka bangga. Nah, itu bangga golongan itu penyakit juga itu. Penyakit. Ya, masing-masing hizib itu mempertahankan golongannya. Apalagi hizib itu sudah berbesar menjadi sebuah mulkan. Maka kenapa itu ada kerajaan di dekat dengan kejadian genosida ini berdiam diri? Boleh jadi ada tendensi alasan yang lain yang enggak semua orang tahu, hanya mereka yang tahu. Hubungan mereka dengan yang menggenosida muslimin di Palestina, apa hubungannya? Tentu bukan hubungan saling takwa kepada Allah, bukan. Hubungan dunia. Ntar kalau saya menyokong satu golongan ini, nah, bisnis saya nggak lancar nih. Itu kata kerajaan yang sesungguhnya kerajaan Islam, orang Islam. Ini sangat disayangkan. Apakah itu termasuk hadis Rasulullah bahwa penyakit dia takut mati? Ya betul sekali itu. Bahwa wahan itu penyakit sangat berbahaya bagi kehidupan muslimin. Ditanya oleh sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu sudah kunci, kata kunci itu. Cinta dunia itu cinta kepada bisnisnya. Saya punya barang yang sangat laris didagangkan ini dan negara-negara lain menjalin hubungan bisnis terus. Siang malam tidak ada waktu yang sela itu. Namanya jual minyak bumi ya. Ini hubungan katanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya, kalau misalnya dia mengatakan saya dukung yang ini, saudara saya, udah selesai sudah, putus hubungan perdagangan, gitu Pak. Itu bukan rahasia, itu memang bisa kita lihat. Dan cinta dunia itu mengakibatkan takut mati. Takut mati itu, iya kan?
Kalau orang berani tidak terlalu cinta pada dunia, itu lepas saja itu semuanya. Nanti urusannya belakangan. Yang penting saudara kita ini kita tolong dulu. Maunya kan seperti itu. Iya. Tapi sudah banyak ini saudara-saudara kita yang bergerak, tapi kita belum lihat actionnya seperti apa. Ya kan? Untuk membela juga tidak semua orang bisa membela, Pak. Harus Al-An'am ayat 60, Al-Anfal ayat 60 itu kita menjadi pasukan yang sudah terlatih, jangan sembarangan pergi menghampiri orang yang sedang berperang. Sama dengan bunuh diri kita. Harus pasukan terlatih yang ke sana. Maka dari Yemen datang ya, Haiti ya. Houthi, Yaman. Houthi. Jadi mereka itu pasukan terlatih, Pak. Ya. Taliban misalnya, itu pasukan terlatih. Tapi pihak-pihak orang kafir akan selalu membuat kata-kata fitnah. Wow, hati-hati dipimpin Taliban. Kalian nggak bisa hidup itu nanti. Nah, itu. Ya, belum lagi fitnah yang datang dari internal, ya kan? Nah, itu kapan kita ini bisa menyelesaikan namanya fitnah itu? Gitulah maksudnya. Itu ayat 60 surat Al-Anfal itu. Jadi pemuda Indonesia, muslimin Indonesia, kenapa nggak berangkat? Harus mengamalkan dulu Al-Anfal 60 itu, baru menjadi sayap apa namanya? Sayap militer namanya, ya kan? Apa itu? Ya, itu para ikhwan. Kemudian kita masuk ke dalam ya, hadis langsung. Hadis yang pertama, silakan dibaca yang mana yang belum sebelah sana. Oh ya, sangat ya. Ruqayyata Tamim. Siapa yang berhak memberikannya? Beliau bersabda, Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin-pemimpin umat Islam dan umat Islam pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, baik para ikhwan ya. Hadis yang pertama di sini An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin, dari Abu Ruqayyah, dalam hal ini Tamim namanya, bin Aus ya, yaitu marganya Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, ad-dinun nasihah. Ini ada dalam salah satu hadis yang dimuat di hadis Arba'in An-Nawawi. Qulna liman, agama itu adalah nasihat, an-nasihah ya, sebuah nasihat. Kami bertanya, liman, untuk siapa? Qala, Rasulullah bersabda, lillahi, untuk Allah.
wali kitabihi dan untuk kitabnya, wali rasulihi dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim dan untuk pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, dan muslimin itu pada umumnya. Nah, maka penjelasannya bagaimana itu tentang untuk Allah. Berarti ini Allah Subhanahu wa taala telah membuat syariatnya untuk menjadi nasihat buat seluruh manusia. Kemudian untuk Rasulullah maksudnya adalah Rasulullah sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjabaran daripada syariat Allah Subhanahu wa taala berupa percontohannya, keteladanannya. Itu agama ini. Nasihat itu harus ada yang memberikan contoh. Nah, kalau tidak ada memberi contoh ya semuanya ngambang, ya nggak ada yang paham, ya kan? Ya, termasuk bagaimana percontohan beliau dengan agama ini di dalam sistem hidup, ya kan? Jangan sampai terpisah. Ini kekalahan kita memahami kesalahan besar ini adalah makanya orang-orang memanfaatkan ketidaktahuan kita. Akhirnya ini berpolitik itu tidak boleh loh. Orang-orang yang Islam tuh berpolitik misalnya begitu. Terus bagaimana ini jalan keluarnya ini? Bagaimana jalan pemecahannya ini? Apakah dari Allah itu disuruhnya kita ini bergerak berpolitik apa menegakkan agama? Itu yang jadi masalah buat muslimin ini. Jadi jumut terus kita, sehingga orang ngomong apapun ya kita tidak berdaya memberikan pembelaan, ya para ikhwan. Padahal kalau kita buka dalam surat As-Saff ayat 9 itu, bahwa fungsi daripada diutus Rasul itu adalah untuk memenangi atau memenangkan percaturan hidup, baik itu yang memahaminya kepemimpinan itu dengan istilah politik, siasa itu difahami dengan politik, atau kita tidak memahaminya dengan politik. Tapi siasa itu adalah sebuah kepemimpinan para nabi. Seperti kanat Banu Israel tasusumul anbiya. Adalah para nabi, adalah Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi dengan kepemimpinan kenabian. Ya kan? Kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW jelas di ayat 9 itu, surah As-Saff itu, Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk yang nyata. Kemudian wadinil haq, dan agama yang benar. Bagaimana korelasi ini hidayah ini, Al-Quran ini kan? Korelasinya dengan din itu tegaknya isi Al-Quran ini, gitu kan? Agama itu. Perintah misalnya, perintah saum, ada dalilnya di Al-Quran. Kalau saum kita itu tegak agama Islam, kalau berpuasa. Perintah zakat, sholat, perintahnya ada di Al-Quran, di kitabnya. Agama itu tegak kalau orang menegakkan sholat, saum, nah itu. Gitu kan? Suruh makan yang halal, menjauhi makanan haram, ada di Al-Quran. Kalau kita makan yang haram, berarti kita runtuh sudah itu syariat itu, runtuh agama itu, gitu kan? Kemudian disuruh kita ini bersatu hidupnya, berjamaah. Tapi justru kita menerjang dalil itu, katanya sama-sama aja berjuanglah, lain-lain golongan juga nggak apa-apa. Tujuannya juga sama. Ini penyakit ini. Rasulullah tidak pernah menyuruh para sahabat berjuang beda-beda, semuanya di bawah payung Islam. Itulah makanya orang-orang Barat memasukkan virus kalimat di dalam kehidupan muslimin. Jangan campurkan antara yang namanya politik dan Islam. Salah besar kalau kita nggak pahami ini. Para rasul itu sengaja diutus untuk apa? Dengan menegakkan agama ini. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Supaya memenangkan
percaturan dalam hidup ini, dari agama apapun di muka bumi ini, dari isme apapun, dari teori apapun di muka bumi ini, untuk kemaslahatan hidup termasuk kepemimpinan. Tidak ada yang lebih bagus dari kepemimpinan para nabi, nggak ada. Lalu sebagian muslimin bangga dengan teori yang dibuat oleh mantel-mantel Yahudi. Seperti teori apa? Teori demokrasi nih. Itu Pak. Teori kerajaan juga tidak ada dalam Islam. Yang paling kental teori sistem hidup itulah sistem kenabian. Setelah nabi tidak ada, kalau dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, kan gitu maksudnya. Tidak ada khalifah mereka, nabi semua. Wafat nabi, oleh Allah dibangkit lagi, diutus lagi nabi terus sampai banyak. Tapi kalau umat akhir zaman, pemimpinnya adalah Rasul Allah. Kalau Rasul Allah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada lagi nabi sudah beliau. Innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi. Yang ada apa? Allah akan memperlihatkan pemimpinan itu berganti dengan khalifah. Maka khalifah itulah yang terus menerus nanti memimpin umat sampai hari kiamat. Dan khalifah ini manhajnya apa? Ala minhajin nubuwah. Tegak di atas apa? Manhajnya kenabian. Ini yang ditentang oleh pihak-pihak orang di luar Islam. Jangan sampai ini muncul kalimat-kalimat berbicara itu khalifah, ya kan? Nah ini yang belum disadari oleh kita kaum muslimin ini. Gitu. Jadi tidak akan, ibaratnya tidak akan rusak dalam kepemimpinan ini kalau kita memimpin atas dasar kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Buktinya kalau ada yang mencuri dihukum, ya itu namanya memimpin berdasarkan kitab Allah. Kalau di luar daripada itu, yang penting ada negosiasinya, bisa selamat tuh pencuri, ya kan? Berzina juga ada hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan kepemimpinan yang Islam tadi itu, yang Islami tadi. Apakah orang di luar Islam kalau dipimpin oleh muslimin, apakah terlantar hidupnya? Tidak. Dihormati semuanya. Itu para ikhwan. Seperti ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah diundang atau dipanggil ya oleh raja yang ada di Palestina, ya, Baitul Maqdis saat itu, untuk diserahkan kunci Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Raja Sophronius itu, apakah setelah Tuhan memegang kunci Baitul Maqdis ini, ya, kami yang tinggal sini akan diusir semua keluar dari negeri ini, Pak? Kata Umar bin Khattab sebagai khalifah, ini bukti ini, gak boleh kita tutup-tutupi. Kata beliau, tidak. Kalian semua tetap tinggal bersama di sini. Muslimin ada, orang-orang Yahudi ada, orang-orang Nasrani ada. Kalau muslimin melakukan kesalahan, maka hukumnya dilihat dalam kitab Al-Quran. Kalau orang Yahudi melakukan kesalahan, pelanggaran, lihat di dalam kitab Taurat yang Allah SWT turunkan. Kan sebuah kaum itu kan, bangsa kan mereka itu sebenarnya aslinya, tapi menjadikan kebangsaannya menjadi sebuah agama kan. Kalau orang-orang Nasrani melakukan pelanggaran, kesalahan di dalam hidup ini, pendeta mereka melihat dari kitab Injil yang Allah turunkan pada Nabi Isa, yang pada ujung-ujungnya nanti pada akhirnya semua akan sama. Orang yang mencuri berdasarkan kitab Allah dihukum berdasarkan kitab Allah. Di pihak Yahudi juga ada, mencuri itu hukumnya dari kitab Taurat, kalau mereka mau menegakkan Taurat.
Nasrani juga demikian, ya kan? Berdasarkan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil, kan seperti itu. Jadi damai hidup itu aman gitu kan? Apa yang kan nggak ada kepemimpinan Islam itu makan orang ibaratnya, tidak ada. Hanya Injil waktu masa Khalifah Umar itu masih asli. Kok harus yang Nasrani pakai dalil atau syariat Injilnya, sedangkan yang Yahudi pakai Tauratnya apa? Injil waktu masa Khalifah Umar itu masih. Ya, tidak disebutkan. Tapi yang jelas dalam Al-Quran itu kan semua sudah ada sentuhan dari tangan-tangan orang kan gitu kan. Dalam Al-Quran yang memberikan itu kan. Tapi kalimat itu memberi jaminan untuk hidup bersama. Zaman Rasulullah SAW pun hidup di Yathrib Madinah itu apa? Muslimin ada. Kemudian orang-orang Yahudi ada, orang-orang Nasrani ada. Gimana cara hidup bersamanya? Dibuat satu perjanjian damai dalam kehidupan itu. Di perjanjian inilah kuncinya, gitu. Namanya Sulhul Madinah, Piagam Madinah. Semua perjanjian itu yang dipatuhi berdasarkan kesepakatan semua pihak, gitu. Semua itemnya siapa yang menyalahi perjanjian ini tidak boleh tinggal sini, harus keluar, diusir dari sini. Seperti negara kita ini, Indonesia ini, apa perjanjian damainya kita? Itu yang tertera di dalam 5 sila dari Pancasila itu. Itulah perjanjian damai yang harus dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama apapun. Jadi kalau misalnya menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu, masing-masing agama melaksanakan sesuai dengan apa yang dia imani kan, tidak boleh saling mengganggu. Lahirlah kata toleransi, kan damai aja. Tapi kalau sudah digosok-gosok, difitnah, itu yang jadi masalah itu. Penyebar fitnah, racun itu kan jadinya kan, itu. Sila yang berikutnya juga demikian. Ya, contoh misalnya tentang persatuan orang Indonesia ini, ya. Tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Tentang kemanusiaan, apakah kalau ada orang yang sakit tangga kita, apa ini? Siapa itu yang sakit? Ya itu agamanya bukan Muslim. Apakah kita tidak boleh mengantar mereka ke rumah sakit apa ya? Ya itulah fungsinya perjanjian tadi. Dalam Islam pun ya mengakui itu, menghormati itu. Ada orang kecelakaan di pinggir jalan, tanya dulu, ini KTP-nya orang Islam bukan nih? Keburu meninggal dunia itu orang. Ya, jadi semua itu tertuang di dalam kalimat yang menjadi kalimat yang mengikat. Ya, iya dong. Persatuan dan satu Indonesia, kita pergi kemana-mana ya saudara sebangsa namanya. Tapi uhuwah tetap acuan kita uhuwah yang bersifat Islamiyah. Jangan karena bersaudara, ada untuk persaudaraan ini nggak apa-apalah. Yang sebatang rokok diisap berdua kan gitu ya. Gimana tuh coba? Demi persaudaraan. Oh saya enggak, tetap tidak merusak persaudaraan kita kan. Anda menawarkan pada saya rokok, saya menolak, saudara kita tetap baik. Ya, ya silahkan bagi Anda yang. Terus ada saudara Indonesia kita nawarin, ayo ini minuman keras, dia bilang. Oh saya Muslim, saya tidak minum minuman itu. Tapi tidak mengurangi saudara kita sebagai, ya kalau bisa sih jangan kamu minum itu. Tapi menurut agama saya tidak terlarang ya itu. Maka itu lakum dinukum waliyadin itu seperti itu. Diajak oleh saudara kita yang sebangsa ini ya. Ayo, seperti dulu ajakan Abu Lahab kan. Hari ini kita sholat bersama Muhammad dan pengikutnya.
Tapi besok Muhammad dan pengikutnya harus mau ikut pergi ke apa namanya itu? Sesaji, membawa sesaji ke berhala-berhala kita. Itu yang ditawarkan. Itu enggak boleh, ya kan? Itulah lakum dinukum waliyadin tadi fungsinya. Tapi oleh pihak-pihak yang merusak persaudaraan itu diartikan dalam konotasi yang salah, yang enggak baik.